ada sebabnya kenapa tangan tiba-tiba menutup telapak kanan, menutup punggung kiri begini. Tadinya kan seperti ini, irsal. Terus ada kejadian jadi begini. Kenapa tiba-tiba begini? Ini ada maknanya. Nanti ada babnya lagi kalau kita bahas terlalu luas, nanti waktunya terlalu melebar. Tapi ada babnya. Ya. Ini kan kejadian begini saya bahas satu saja secara singkat ya. Ini ada di surat Hud, surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ada sahabat datang sebelum waktu sholat, minta ke Nabi, ya Rasulullah, saya berbuat salah tadi, tolong hukum saya. Nah, sahabat tuh begitu Pak, Bu, dia tidak mau menunda hukuman di akhirat karena tahu resikonya tinggi. Jadi konsultasilah ke Nabi untuk menyelesaikan di dunia karena tidak pengen diungkap di akhirat. Karena mau tiba waktu sholat, kata Nabi, nanti saja setelah sholat. Saat sholat telah turun ayat yang tadi, surah Hud ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Tunaikanlah sholat itu dari mulai 2 sisi siang sampai dengan tibanya malam. Jadi dari subuh sampai isya. Nanti keterangan waktunya dirinci di ayat lain termasuk penekanan hadis. Innal hasanati, sholat ini termasuk perbuatan hasanat. Semua sholat hasanat, hasanat jamaah hasanah. Apa manfaat hasanat itu? Selain melahirkan pahala, satu perbuatannya 10. Quran surah 6 ayat 160. Ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Selain melahirkan pahala, yudhibnas sayyiat, itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Jadi manfaat sholat itu sudah menghentikan keburukan, menghapuskan keburukan. Begitu turun ayat, selesai, sholat selesai. Nah, Nabi mengacuhkan tadi yang orang tadi, mengacuhkan tuh bukan mendiamkan atau tidak merespon, bukan. Ya, maksudnya apa? Nabi tahu orang ini akan konsultasi tapi didiamkan. Tiba-tiba orang itu datang lagi, ya Rasulullah, tadi Anda katakan setelah sholat saya akan diberi solusi. Ya, hukum saya. Kata Nabi, sudah turun ayat, barusan ayatnya begini, kesalahan kau sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, selesai. Nah, setelah itu orang itu berubah jadi baik. Tandanya bagaimana? Ternyata diberikan satu kesimpulan yang sangat luar biasa. Orang banyak berbuat salah. Sebetulnya yang pertama bukan karena faktor luarnya. Motivasi awalnya bukan karena faktor luar, tapi ketidakmampuan mengendalikan nafsunya. Tuh. Ya. Orang pakai pakaian minim, salah. Jelas salah. Itu menggoda nafsu. Tapi kalau nafsu kita bisa kita kendalikan dengan memalingkan pandangannya, maka tidak akan terdorong. Jelas. Baik, orang lewat, teman kita nggak nyapa, lewat aja, kita marah. Kenapa harus marah? Wah, kenal lama, dulu saya yang tolong, nyapa aja enggak. Tapi ketika ini bisa dikendalikan, mungkin dia buru-buru, mungkin lagi sakit gigi, ya kan? Mungkin nggak lihat, kemungkinannya banyak lah gitu. Tahan aja. Atau kita nanti kalau sudah ada kesimpulan, kita yang nyapa duluan. Waalaikum bro, buru-buru ya? Iya maaf Pak Haji, nggak kelihatan ya. bisa begitu kan? Nah ini, maka kesalahan sering terjadi karena tak mampu mengendalikan apa? Hati. Maka cara yang terbaik apa? Makanya kenapa ditutup di sodrun? Kalau ini nahrun, ini batnun. Sodrun tuh di sini. Di sodrun, di dalamnya ada kolbu. Dalam kolbu ada nafas. Sodrun inilah yang sering diprovokasi oleh setan. Jalan masuknya setan menggoda jiwa kita lewat sodrun. Jamaknya sudur. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka tutup ini. Tuh. Ya. Kiri sering digambarkan pada yang kurang baik. Aliran kiri, pemikiran kiri, itu kan? Ya. Seringkali digambarkan kurang baik. Jika Anda pernah berbuat yang tidak baik dalam hidup, segera tutup dengan kebaikan. Kebaikan ini akan menghapuskan keburukan-keburukan yang tidak akan pernah dikenang. Kalaupun disebutkan, dia menjadi hikmah dan ibrah. Ini yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW di Al-Arba'in hadis ke-18 itu. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Nah, ngajinya begitu.
Nah, jadi kalau orang benar-benar paham, begitu bertakbir Allahu Akbar, dia ingat dosanya. Dia pengen berubah jadi orang baik. Maka dia katakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya, ada yang kecilnya di ujungnya. Kan ada 11 doa iftitah. Saya ambil contoh satu dari Abu Hurairah. Ya, terakhir itu pengakuan. Ya Allah, saya mengakui dalam hidup saya banyak salah. Terus terasa, baru sebelum sholat dah salah sama ibu, kata-katanya nggak bagus, sama keluarga nggak baik. Terasa, ya Allah, saya mengakui saya banyak salahnya. Tapi dalam sholat saya memohon kepadamu, mohon jangan tampakkan, jauhkan aku dari kesalahanku seperti engkau jauhkan timur dan barat. Jangan tampakkan lagi di akhirat, tutup aibku ya Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, yang buruk ditampakkan, yang baik ditampakkan. Saya nggak pengen tampak. Ya Allah, jauhkan seperti engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau kotoranku begitu pekat seperti noda pakaian, mohon bersihkan seperti pakaian itu dibersihkan dari noda. Kalau perlu gunakan air yang sangat dingin untuk menghilangkannya. Bil ma'i wa thalji wal barat. Pernah nggak merasakan itu? Makanya kenapa banyak sahabat baru takbir langsung menangis kayak Abu Bakar.